معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة مسجد الروضة rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Adam alaihi salam ketika dilarang oleh Allah beserta istrinya Sayyidah Hawa, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua mendekat pohon ini, fatakuna minal zalimin, maka kalau mendekat kalian akan termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Singkat cerita, Nabi Adam melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah, mendekat lalu makan buah yang ada di pohon itu. Karena merasa diri bersalah, berdosa kepada Allah, telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka Nabiullah Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Seandainya tidak ada ampunan dan belas kasihan dari Engkau, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabiullah Musa alaihi salam ketika pengikutnya bertikai dengan pengikut Fir'aun, kemudian Nabiullah Musa tanpa ada perintah dari Allah lalu memukul kepada pengikut Fir'aun dan meninggal dunia dengan satu kali pukulan yang disampaikan oleh Nabiullah Musa. Nabiullah Musa merasa berdosa, merasa bersalah. Kemudian Nabiullah Musa juga bertaubat, beristighfar kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Tuhanku, aku telah berbuat zalim kepada diriku, ampuni aku ya Allah. Faghfaralahu, kemudian Allah mengampuni Nabiullah Musa alaihi salam. Dua nabi mempunyai kesalahan, melanggar yang telah dilarang oleh Allah. Ketika melakukan kesalahan dosa, maka kemudian segera bertaubat, beristighfar kepada Allah untuk meminta ampunan terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ada seorang nabi yang tidak bersalah,
Dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, dijamin surga oleh Allah. Masih beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tersebut tiada lain adalah Nabi kita, Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita, para jamaah sekalian? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah fi yaumin aktsara min 70 marratan. Dalam sehari ini aku, kata Rasulullah, lebih dari 70 kali membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kalau nabi-nabi saja begitu mendapatkan, begitu berbuat kesalahan dan dosa langsung bertaubat beristighfar. Bahkan Nabi kita tidak mempunyai salah dan dosa, sudah dijamin masuk surga, masih membaca istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana, apakah dalam sehari kita sudah meminta ampunan kepada Allah? Apakah dalam sehari kita sudah bertaubat kepada Allah? Apakah dengan kesalahan yang selama ini sudah kita lakukan, kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita memberikan jalan kepada kita dengan jalan yang ringan, jalan yang tidak berat. Asal kita mau melakukan, insya Allah dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diantaranya, bersyukur dengan nikmat Allah. Contohnya apa? Nabi mencontohkan bersyukur dengan nikmatnya makan. Ketika selesai makan, kalau kamu membaca doa ini, kata Rasulullah, maka dosa-dosamu akan diampuni yang telah lalu, akan dihapus oleh Allah hanya dengan membaca doa sesudah makan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa yang makan satu makanan, faqala alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang membaca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Sependek ini doanya, kalau kita mau baca, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang sudah lalu, yang sudah dikerjakan akan dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, dengan membaca tasbih dan tahmid. Kata Rasulullah, ini ringan sekali. Dalam sehari cuma kita diminta membaca 100 kali tasbih dan tahmid. Kalau kita mau cicil, dalam 5 kali kita sholat, sesudah sholat baca 20, sudah sholat lagi baca 20, sampai 5 kali, maka berjumlah 100 tasbih dan tahmid yang kita baca. Kata Rasulullah, man qara'a subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ini saja yang dibaca, fi yaumin mi'ata marratin, dalam sehari 100 kali, huttat khatayahu, maka akan dihapus semua kesalahan-kesalahannya, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Bisa kita menghitung buih di lautan?
Tentu tidak akan pernah bisa, karena buih di lautan sangat banyak sekali. Walaupun sebanyak itu dosa kita, setinggi apapun, sedalam apapun, seluas apapun dosa-dosa kita, hanya dengan membaca subhanallah wa bihamdi akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabar ketika menerima musibah. Bersabar ketika menerima ujian dari Allah. Sekecil apapun musibah yang menimpa kita, jangan pernah mencela Allah. Semua kembalikan kepada Allah dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Bacaan istirja ini bukan hanya untuk ketika mendengar orang meninggal dunia, bukan. Ketika kita tersandung batu, ketika kita tertusuk duri, ketika kita mendapatkan gangguan kecil, maka baca ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang bersabar dengan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah, ma min musibatin yusibu bihal muslim. Barang siapa yang tertimpa musibah, seorang muslim tertimpa musibah, huttat khatayahu, maka dosa-dosanya akan terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta syaukatu yushakuha, walaupun hanya duri yang menusuk. Muslim tertusuk duri, namun dia bersabar. Contoh kesabarannya diungkapkan dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan tertusuk di duri itu saja kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, cara sederhana untuk diampuni dosa-dosa kita dengan menyempurnakan wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, maka kharajat khatayahu min jasadih, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan akan keluar dari seluruh tubuhnya. Bahkan diumpamakan kharajat min tahti alfarihi, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya keluar dari bawah kuku-kuku orang yang menyempurnakan wudu. Bagaimana menyempurnakan wudu? Bukan hanya tahu syarat rukunnya, harus tahu bagian-bagian mana saja wajah ini yang harus dibasuh, tangan sampai mana, telinga bagian mana, rambut bagian mana, kaki bagian mana, lalu juga ditambah dengan sunnah-sunnahnya wudu. Di antaranya apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim, mencuci kedua telapak tangan kita sebelum berwudu, kemudian memulai membasuh anggota wudu dari sebelah kanan, kemudian kita membasuhnya 3 kali, kemudian kita selesai berwudu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, barang siapa seseorang yang berwudu lalu dia berdoa dengan doa wudu yang sudah biasa dibacakan, maka dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Oleh karenanya, hal-hal yang sederhana ini mari kita lakukan para jamaah sekalian, untuk agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil
بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن في بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وفي بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.